berani kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini nggak mati, nggak ikut masalah sekarat, nazak, kalau tuh maut, Pak. Aku suka kumbar aib orang. Aku suka menjelek-jelekan bahkan para kiai. Astagfirullah. Ceritanya tuh berzina, Pak. Tapi itu Lah, semua warga akhirnya percaya. Terus diusir sama Pak Agus ini. Ayah saya itu menjelek-jelekan ulama dan tokoh-tokoh agama. Maka di sini Bukti saksi. darah ulama itu beracun. Saya ikhlas, saya mengaku memang suami saya pernah bilang bahwa beliau pernah memfitnah ustadz itu. Astagfirullah. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling cela. La yaghdab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, saya berikan lisan supaya kamu berkata yang baik, lalu kalian mencela orang lain, lalu kalian berghibah, lalu kalian berdusta. Jadi wajar kalau Allah murka dengan semua itu. Nih, saya janjikan kata Allah, setiap lisan digunakan untuk menghibah orang lain, maka dari setiap kalimatnya saya kata Allah ciptakan bentuk tubuhnya berupa bangkai busuk. Hari kiamat makan tuh bangkai, habiskan bangkai busuk. Jadi kalau kalian sedang bicarakan orang lain, termasuk saat ini kalian bicarakan orang lain, Anda tuliskan, kuncingkan status WhatsApp misalnya, media sosial dan sebagainya, itu setiap hurufnya akan membuat kemudian tipikal orang yang kalian bicarakan itu dalam bentuk bangkai yang busuk seketika. Jadi begitu sempurna pembicaraan wafat kalian dalam keadaan taubat, maka di akhirat disajikan bangkai itu yang kalian bicarakan untuk kalian nikmati di akhirat kelak. Banyak sholawat aja. Assalamualaikum. Gus, alhamdulillah Gus sudah datang. Alhamdulillah atas izin Allah ya, kita diberikan waktu bisa datang ke silaturahim di tempatnya Ibu. Iya Gus, saya mau minta tolong suami saya Gus. Sudah saya bawa kemana-mana seminggu ini, beliau tidak sembuh, malah semakin parah mengeluarkan darah dan nanah di mulutnya. Astagfirullahaladzim. Kami bingung Gus. Ya kami udah berusaha ini tadi, berusaha tergesa-gesa juga ke sini. Sebenarnya kami juga ada undangan tadi, berhubung kata Ibu darurat sekali, mau nggak mau ya saya mengajak saudara-saudara bersama Gus untuk segera datang ke sini. Saya sangat menunggu kedatangan Gus dan Umi untuk menyelamatkan suami saya. Insyaallah ya, semua kita atas izin Allah kita berdoa, ibunya bersama putri-putrinya juga bantu doa. Mudah-mudahanlah diberikan, diangkat penyakitnya. Sudah berapa minggu? 1 minggu. 1 mingguan ya. Lalu aja Bu. Ya, nggak enak juga nanti dilihat masyarakat kalau sampai informasinya semakin menjauh adanya datang kita, pasti orang udah pada tahu lah. Ya. Di saat kita datang itu pasti ada sesuatu, gitu kan? Kita nggak Mari Gus, bisa melihat suami saya ke dalam. Bismillah. Hah? Ada apa ya? pasti Bikin onar aja. Kenapa?
Apa? Ini baunya kok kayak enak banget ini guys. Kamu tuh nggak enak badan Yen. Mau apa sih? Tapi memang benar-benar baunya. Saya merasa Emang tapi di sini tuh kayak nggak ada aura negatifnya nih. Kenapa? Kamu tuh nggak usah ngomong. Tapi emang bau nih. nggak enak kedengeran sama itu ya pun. Nggak apa-apa, dia lagi nggak enak badan mbak. Biasa Bu, dia Nggak nggak enak badan lah, mau berangkat. ngigau dia. Atau kamu nunggu di luar aja? Jangan dulu, saya takut ada kenapa Gus. Baunya nggak enak ya. Mas? Kenapa kamu Kamu itu Ada apa ya kira-kira ya? nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa Bu. Biasa dia ini sakit. Tapi benar-benar nggak enak nih masalahnya. harus jaga. Sama keluar sini. Malah bikin Lu di sini ya? Bisa bau gini sih. Kamu tuh nggak enak badan Yen. Dia nggak enak badan Bu. Jadi kayak gitu ini. Anak ini suka berulah. Iya ini enak badan ini. Tapi Agak sakit. firasat saya itu nggak enak banget Umi, soalnya di dalam rumah tuh. Kamu itu jangan rame. Umi tahu, tapi jangan sampai dibuka di depan keluarganya, nggak enak juga. Ya, tapi gimana lagi kita tutupin juga nggak bisa. Iya. Undang orang, paling menjaga lah, menjaga keluarga sini gimana biar nggak tersinggung. Kamu ini apa sih? Jaga perasaan. Iya, jaga perasaan. Kuatin aja kamu. Udah jangan dibilang-bilang kalau emang kamu rasakan. Tapi kayaknya di sini nggak ada apa ya? Nah kan, ini kan udah rasakan kan? di sini nggak ada kayak getaran-getaran, ilmu hitam nggak ada, Mi. Kayaknya tapi Umi itu udah nutup-nutupin, kalian malah jangan bongkar. Tapi nggak bisa, Mi. Nggak ada. Kayaknya segi ilmu hitam nggak ada sama sekali, Mi. Tapi kayaknya dapat getaran dari asap Allah kayaknya, Mi. Kalian ini jangan sok marifat Ya, kamu. itu bukan ilmu hitam, Mi. Adab dari Allah, Nah, mungkin, kan Mi. bener kan? Baik masalah aja. Mohon cepat masuk, lihat suami saya. Lihat anak. Kita masuk pasti Saya minta tolong Gus. Saya mohon tak lihat dulu ada apa sebenarnya dengan bapak anak-anak saya. Aman ya, aman. Insya Allah kita tetap berprasangka baik aja, nggak ada masalah. Apa ini anak-anak lagi sakit aja sih, makanya agak mual-mual. Apaan sih kalian? Apa ada yang bahaya, Bu? Enggak. Insya Allah. Ayo Gus, mari masuk. Lihat suami saya dulu, Gus. Saya mohon, tolong lihat suami saya, Gus. Ya, kenapa Gus? Soalnya dari sini aja baunya udah nggak enak. Takutnya pas kita tiba-tiba masuk terus meninggal di dalam gimana? Takutnya kita yang disalahin. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu dengan suami saya. Sembuhkan, Gus. Saya mohon sembuhkan suami saya. Kita kan belum ngecek ya, Sembuhkan. kita kan belum Kamu masuk. jangan sok marifat. Jangan kayak gitu nakut-nakutin orang. Kita itu di sini untuk menenangkan orang lain, ya, bukan malah nakut-nakutin. Tahan diri. Kamu ini sok makrifat, keras juga. Anak santri mas perlu banyak belajar. Tapi emang bener Mi, takutnya ntar wafat di dalam malah ntar kita yang kena kan. Iya, ntar kita Udah, yang jangan Jangan bilang seperti itu. Kita kan Saya belum tahu mohon, keadaannya seperti sembuhkan. apa suaminya. tapi baunya udah kecil. Udah panik masih mau tambah-tambahin gimana sih? Tolong lihat Bisa nahan diri enggak? Udah berapa lama, Bu? Kami juga mau. Saya mohon, Gus. Gimana ayo? Bismillah, kita berangkat dari rumah. Bismillah, tawakal tu Allah. Kita berangkat tawakal, bismillah. Berangkat untuk Bawa menolong. balsem kalian. Minyak kayu putih. Permen. Nggak apa-apa Bu, biasa ngigau ini santri-santri ini Nggak belum enak badan. enak badan lah, bangun tidur tadi langsung tergesa-gesa ke sini. Udah jangan diambil hati ya. Ketinggalan namanya. Hanya Gus, harapan kami satu-satunya, Gus. Selamatkan Jangan suami berharap sama saya. manusia Bu, berharap hanya kepada Allah. Kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Jangan buat kecil. Ya. Ayo masuk is. Jangan. Ayo Yan. Kamu ikut nggak Yan sekarang? Kalau kamu di sini Kamu aja. juga enak badan. Tinggal gini aja. Akhirnya ditutup aja. Kalian ini nggak tahu. Umi juga nadiri. Tahu nggak? Kamu tak juga. Tapi jaga perasaan orang. Gimana kita kan gimana lagi? Ngomong apa Mi? adanya, Mi. Kita itu jujur. Bismillah, kita tata niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, apapun yang terjadi sudah pasangan sama Allah. Saya tahu juga nggak ada aura hitam, ilmu hitam betul. Tapi ya, ini sudah dari Allah, kita tahu, kita paham ya. Tapi ya, kamu harus bisa menjaga perasaan orang. Paham? Ayo. Bismillah, ayo. Mari Bu. Ayo, kalian ikut nggak?
Astagfirullah. Ini Gus, tolong selamatkan suami saya Gus. Sudah seperti ini Gus. Astagfirullah. Bener kan ya? Astagfirullah. Matanya kamu tutup gitu. Saya mohon Gus, selamatkan suami saya Gus. Sudah 1 minggu seperti ini Gus. Keluar darah dan nanahnya dari mulut. Aduh. Ya Allah. Ini bener kan yang kita bilang kan? Sabar. Tolong Gus. Tuh kan Gus, langsung saya Gus. Ini mungkin orang ini kebanyakan dosa ini Gus. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa seperti itu sama suami saya, Mas? Suami saya ini orang baik, Mas. Dia ini taat beribadah. Taat beribadah gak mungkin kayak gini, Mbak. Jangan bilang seperti itu sama suami saya. Itu fitnah namanya, Mas. Kita mati nggak tahu, lebih parah dari ini juga nggak tahu nantian. Kamu jaga ucapan kamu, nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga perasaan keluarga sini. Apa sedihnya mereka? Boleh kayak gitu, mati kita jauh lebih parah dari ini juga kita nggak tahu. Bukannya dia kasih apa namanya biar dia itu nggak Kami sampai berusaha menahan diri. sedih gitu. Kita hibur malah kita hibur malah. Baunya Ustaz emang ini emang udah ciri-ciri kena adab ya Allah ini. Yang jaga omongan kamu loh ya. Iya, Lihat Mas, tapi jaga deh omongannya loh. Tuh, astagfirullah. Tega, Mas. Nggak boleh panik, tenang ya. Kalau ibu panik kita malah bingung ini mau ngapain juga. Tenang Bu. Rayang kamu jangan main-main. Warga yang nonton di luar sana. Balikin dia. Enak lah mau warga no. Kamu Kita di sini ini mau menolong paling nggak bisa menjamkan suasana yang kayak gini nih. Ini keluarga udah panik kamu malah nambah-nambahin. Kita semua sama baunya nggak enak. Kita cuma itu aja. saya juga nih udah nggak Bu, kuat. tuh Bu. Bentarnya. Enggak ada itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Ustaz. Tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Saudaranya. Sedih. Gus, saya mohon tolong suami saya, Gus. Jangan bilang yang aneh-aneh sama suami saya, Gus. Saya mohon, Gus. Kasihan anak-anak saya juga, Gus. Ya Allah, astagfirullah. Yan, tenang dulu ya. Itu nggak enak loh sama warga pada Diam nonton dulu. ini. Kalian tenang dulu. Gimana saya mau mencoba melihat kalau kalian sudah Mbak sabar. Coba ya. Seminggu ini nih gimana ya ini? Astagfirullahaladzim. Tolong, Gus. Ya Allah. Tolong suami saya, Gus. Tolong suami saya. Ayan, jaga omongan kamu ya. Sebelah sini jangan keluar gitu tuh. Ya Allah. Iya nih, tapi jaga omongan juga yang gak enak sama keluarganya ya. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang seperti itu, Mas. Astagfirullah. Pak, ingat anak-anak, Pak. Ingat anak-anak, Pak. Pak. Ini ada Gus, Pak. Yang gak enak loh sama warga pada nontonin lo ya. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya nih, udah ya. Jangan terlalu keras, gak enak sama warga pada nontonin. Ini kena azab ini, Mas. Ryan, Ya, Suami saya orang baik, Mas. Suami saya orang baik, Mas. Suami saya orang baik, Gus. Suami Iya, saya orang saya. baik. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Maaf ya. Ini Santi kurang ajar ini. Ya, kalian jaga adab kamu ya. ini di rumah orang. Jangan malah nambah-nambah kayak gitu. Gak apa-apa Mas, santai, gak apa-apa. Apa sudah lama sakit ini ya? Sudah lama.
Sudah lama ya sakitnya ya? Mohon bantu Gus, ya Allah. Bismillah. Mohon maaf teman-teman Amin. ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini warga pun nggak mau mendekat. Subhanallah. Kita pelajaran apa yang bisa kita ambil kita tidak tahu. Sampai warga, mohon maaf ya. Ini ada keluarga jadi sebenarnya nggak enak sekali untuk bicara ini. Ryan juga nggak bisa menahan diri. Maaf Pak juga. Ini kejadian yang di luar dugaan kita. Apa yang terjadi kami tidak tahu. Lepot Pak. Lepot Pak. Pak, ingat anak-anak Pak. Ingat anak-anak Pak. Nyebut Pak. Gus, bagaimana ini Gus? Bagaimana ini Umi? Yan, astagfirullahaladzim Yan, omongan kamu lo dijaga. Saya jaga nggak Yan? Tahan dulu Yan, gak enak sama keluarganya lo. Tapi jangan kayak gitu juga. Jangan sampai dikatakan. Dan Jangan kesusahan malah tambah-tambahin. Ya bersedih. Gimana maunya keluarga? Saya maunya Kayaknya kami juga tidak bisa lama-lama di sini kalau kayak gini terus. Ini santri juga kalau nggak bisa tenang, aku bingung juga harus gimana. Selamatkan Ibu, suami saya tolong Gus tenang, dengan Ibu. doa atau apapun itu Baik. Gus, yang penting sembuh Gus. Bismillah. Yang penting sembuh. Tapi sama harus tenang. Semua harus tenang. Ryan jaga ucapan kamu. Ya. Kan kamu Semua harus bisa tenang. tahan diri. Semua harus tenang ya. Tenang dulu. Usahakan bisa sembuh seperti Ada banyak sedia warga, kala. banyak warga ya. Kita nggak Warga enak lo. juga ya, warga menyaksikan kayak gini kita nggak enak, jadi kayak gaduh Yen. Kita nggak enak. Kita harus menghormati keluarga Yen, jangan malah membuat panik. Tahan diri kita nanti mati juga belum tentu lebih baik dari dia. Bisa-bisa mayatmu nanti lebih busuk dari ini, kita nggak tahu. Gak enak lo, rame banget warga pada sini. Ibu, dengan berat hati saya sampaikan ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan mencoba menelusuri jejak bapaknya. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Agus. Pak Agus ya. Kita akan mencoba melihat apa yang pernah Bapak Agus lakukan. Mohon maaf ya, ini nggak ada hubungannya dengan ilmu hitam, santet atau tenun, nggak ada. Karena nggak ada aura negatif di sini. Lalu ini Jadi kenapa? izinkan, ya kita belum tahu. Izinkan kami untuk memasukkan korin pendamping hidupnya Pak Agus ini. Jadi setiap manusia itu ada korinnya dari bangsa jin yang tahu saksi hidup. Ya. Ustaz Farhan. Bantu doa ya Mas. Bantu doa Mas. Dulunya kenapa ya? Emang dulunya kenapa Mas? Kurang tahu ya Bang. Ya. Izinkan kami ya untuk memasukkan korin. Kita pengen tahu ada apa sih, ada punya salah apa gitu loh. Kalau tahu rentetannya misalkan salah sama ibunya, salah sama anaknya atau salah sama warga kampung, nanti kan kita bisa minta maaf, siapa tahu meringankan siksaan daripada Pak Agus ini gitu loh Mbak ya. Iya, Bu. Tapi yang jelas ibunya nggak usah khawatir, ini nggak ada sangkut pautnya dengan dukun santet atau ilmu hitam, nggak ada. Kita masih mencari apa sih sebabnya ya. Iya, Gus. Pak Agus ya. Namanya Pak Agus. Ibu kandungnya Pak Agus siapa? Tadi Ibu siapa? Sumira. Suparmi. Oh, Bu Suparmi. Wa khususon ila Pak Agus. Al-Fatihah. Kita mencoba masukkan korin di Ustadz Farhan ya, karena beliau ini spesialnya ahli yang korin. Korinnya Pak Agus. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Asma'na Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz siap? Aja meganya keluar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azim sultanik.
Assalamualaikum Pak Agus. Korenya Pak Agus, pendamping hidupnya Pak Agus, bisa bicara dengan kita? Betulkah Anda dengan korenya Pak Agus? Ya, aku Agus. Bisa Tolonglah mungkin. aku. Ayo dibantu Ryan sama kakak dudukkan dulu. Tolonglah aku. Kenapa Pak? Kenapa sampai kayak gini? Padahal beliaunya nggak kena santet, nggak ada kanker. Kenapa? Anda sebagai korenya Pak Agus pasti tahu saksi hidupnya Pak Agus. Ada apa sih? Ini penyebabnya dari siapa? Kenapa? Tenangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid qari azim sultan. Kenapa Pak? Bisa diceritakan Pak Agus? Aku menyesal. Kenapa Pak? Menyesal. Ya Allah. Allahu Akbar. Menyesal kenapa Pak? Orang yang banyak dosa. Ya Allah. Manusia Pak, semua punya dosa. Astagfirullah. Tolonglah aku. Kembalikan aku. Bukan aku. Aku gak mau mati. Ini nggak mati, nggak hidup, masalah yang sekarat, nazak, sakaratul maut Pak. Aku gak mau mati. Berilah aku kesempatan walaupun 1 detik pun untuk aku bertobat. Hidup dan mati itu hanya di tangan Allah. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Sampean minta tolong kepada kami tidak bisa apa-apa, cuma bisa mendoakan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kayak gini, Bapak hidup nggak hidup, mati nggak mati. Bahkan nazak pun begitu kesulitan. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat Bapak seperti ini? Selama hidupku memang keluargaku aku mandang. Kenapa Pak? Keluargaku mandang aku orang yang baik. Tadi informasinya kan kayak gitu, sholat, rajin. Tetangga pun bilang kayak gitu, orang yang baik. Tapi kalau memang di mata Allah itu baik, gak mungkin sampai segininya. Apa jangan-jangan cuman baik di depan manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku adalah orang yang sering mengumbar aib orang. Aku adalah orang yang suka menggunjing, gibah. Aduh, ini pantesan kayak gini Umi. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah, Gus. Nggak pernah gibah suami saya. Nggak pernah gibah. Suami saya orang baik, pendiam. Tidak pernah gibah. Tapi 30 tahun saya menikah dengannya tidak pernah sekalipun dia mengumpat orang lain. Nggak pernah gibah sama sampean, Bu. Dia pasti gibah sama temennya lah, nggak mungkin sama sampean. Tidak mungkin itu, Pak. Ngomongnya sejujurnya, Pak. Keluarga makin banyak banyak. Kita semua tenang-tenang, biarkan Pak Agus ini bicara saksi hidupnya. Korenya biar bicara saksi hidupnya. Gimana Pak Agus? Aku di depan istriku, depan anak-anakku, aku berpura-pura orang yang baik. Aku tidak menunjukkan bahwa aku ini orang yang berhati jahat, berhati busuk. Tidak, Pak. Aku sering iri sama tetanggaku. Tidak, Pak. Tolong tetanggaku mendapatkan kebahagiaan. Tetanggaku sukses, maka aku sering bahkan memfitnahnya. Astagfirullah. Itu tidak betul, Pak. Kamu nggak pernah, Pak, kayak gitu. Kamu nggak pernah kayak gitu, Pak.
Kasihan itu azabnya itu Gus. Ini udah bukan lebih hitam lagi, itu udah azab itu Bu. Astagfirullah, bukan mas, sama saya orang baik. Kita dengarkan dulu penjelasannya Pak Agus ya, karena yang tahu hanya Pak Agus sendiri. Coba Pak Agus, ceritakan semuanya, semua tenang, semua tenang. Coba Pak Agus. Baik. Kesalahanku bukan di situ saja. Yang Jawab yang jujur, kesaksian Iya. sampean. Selama ini perbuatan Pak Agus selama di dunia ini apa? Sehingga memberatkan siksanya kayak gini. Belum lagi di akhirat, coba Pak jujur. Jujur, bismillahirrahmanirrahim. Ayo ceritakan semua. Apa yang pernah yang sampean lihat saat ini? Keadaannya Pak Agus. Perbuatan apa? Ayo ceritakan. maafkan istriku dan anakku semuanya. Maafkan Papa. Memang selama hidup nggak bisa terbuka apa yang selama hidup Bapak lakukan, dan amal-amal Bapak apa saja yang Ibu nggak tahu. Apa? Sehingga mulut keluar darah bercampur nanah. Ini apa? Apa pak? Yang nggak ibu ketahui apa pak? Suaranya kayak gitu loh suaranya. Saya mohon mas, jangan seperti itu mas. Biar dengarkan dulu biar penjelasannya coba. Kita kan belum tahu apa sih penyebabnya apa. Ceritakan cepet Pak. Aku suka memarahi orang. Tidak, Aku suka menjelek-jelekan bahkan para kiai, Astagfirullahaladzim. para pendakwah. Aku halangi dakwahnya. Aku benci mereka. Padahal kamu rajin ke masjid pak. Kamu rajin ke masjid pak. Kamu juga ikut ziarah-ziarah pak. Aku tidak suka sama orang yang suka sholat. Aku tidak suka orang yang suka ngaji. Aku tidak suka orang yang suka dakwah. Makanya aku jelek-jelekan. Aku hanya berpura-pura saja. Aku ke masjid hanya pura-pura saja. Aku mencari kelemahan mereka. Dan lagi pula, ketika orang mendapat kenikmatan, Apa? ketika orang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, aku selalu membencinya. Aku gak terima. Terus? Bahkan aku memfitnahnya. Astagfirullah. Dia kaya karena dia pesugihan. Dia kaya karena dia pelihara tuyul. Astagfirullah. Bilang kalau itu nggak benar pak. Bilang kamu cuma bohong pak. Ini nggak mungkin bau. Tapi saya nggak terima kalau suami saya digitukan. Digituin gimana? Ngomong yang jujur pak. Jangan mengada-ada pak. Kamu tidak pernah seperti itu pak. Katakanlah kulil haqqa walau kana muron. Katakanlah sejujur-jujurnya walaupun itu pahit. Daripada kasihan kayak gini Pak Agus. Tersiksa Pak. Udah saya katakan tadi, itu memang betul. Astagfirullah, ibu nggak percaya pak. Saya tahu Bu, Bapak itu selama hidupnya itu ngejelek-jelekin orang. Kata siapa kamu? Saya tahu sendiri. Saya tahu sendiri. Maksudnya gimana? Bapak selama hidupnya ngejelek-jelekin Jangan kiai. durhaka kamu nah, bapak. Bentar Bu, bentar Bu. Ngefitnah. Kita dengarkan dulu penjelasannya Putri sampean. Apa? Gimana? Astagfirullah. Semasa hidupnya ngejelek-jelekin orang. Tubuh ini tuh Memfitnah kiai di sini. Memfitnah kiai di sini sampai orangnya diusir dari kampus ini. tubuh dengerin gue itu takut sama Ini anak sendiri loh. Deh. Bapak nggak kayak gitu deh.
memang benar memfitnah kiai, menjelek-jelekkan kiai di kampung sini sampai diusir sama warga. Dituduh apa coba? Kiainya dituduh apa sama dia? Apa dijelek-jelekin gimana? Sampaikan aja, jangan takut. Yang mana, Dek? Yang mana, Dek? Kiainya dituduh berzina di sini. Itu memang kenyataan kan, Dek? Yang waktu itu, Dek. Orang kampung juga tahu, Dek. Ayo saya tanya. Sampai bilang sama kiai yang di kampung sini diusir itu benar nggak? Benar. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah, Pak. Kenapa jadi gini, Pak? Saya bohong kamu istrinya menutupi kamu. Saya tahu semua, saya teman kecilnya dia, saya tahu semua kejadiannya. Bukan seperti itu. Tidak. Dia memang betul. Dia memang kiai di tokoh agama terkemuka di sini. Dia yang ini. Tidak, Dia Mas, kamu bohong. jangan bohong, Mas. Dia disuruh Kamu temannya, berzina. Mas. Dia bohong dia. Memang benar kelakuannya ini. Bohong dia, memang itu. Dia telah bersekutu dengan iblis dia. Saya tahu semuanya, saya tahu jalan ceritanya. Bohong, saya tahu semuanya. Dulu ceritanya seperti ini, Mas. Dengarkan dulu ceritanya, Dulu ceritanya Mas. seperti ini, Ustadz ya, maaf ya. Saya Dengarkan tahu dulu. dia adalah teman kecil saya. Dulu dia ceritanya seperti ini. Ada tokoh agama terkemuka di sini yang dihargai semua warga ya. Lah, Pak Agus ini dia menyuruh dia fitnah. Nah, tokoh agama itu disuruh fitnahnya tuh berzina, Pak. Tapi itu kan Lah, semua kenyataan. warga akhirnya percaya. Terus diusir sama Pak Agus ini. Tapi kan itu kenyataan, Nah, warga saya yang tahu tahu. semua itu, saya saksi. Kamu kan Saya sahabatnya, tahu. kenapa kamu bisa menfitnah seperti itu? Tahu semua kejadian tentang apa yang dilakukannya Pak Agus. Saya tahu, Pak. Ya mohon maaf ini mungkin dia memang ya seperti ini karena salah satu tokoh agama itu, Pak. Sekarang tokoh agamanya kemana nggak tahu ya? Waduh, kasihan dia soalnya diusir warga ya. Tapi ya kalau saya mohon maaf ya, Pak Agus ini kayak orang yang ya menurut saya biadab lah. Saya lihat dia fitnah tanpa bukti. Semua warga tahu, terus percaya. Akhirnya tokoh agama itu yang disegani di sini, dia selalu berdakwah tentang apa yang baik dan buruknya, terus dia fitnah. Akhirnya semua warga tahu, semua warga percaya dengan Pak Agus ini, diusir lah semuanya itu. Ya ini Pak Agus ini, ya mungkin ini azabnya. Kamu istrinya jangan menutupi, Bu. Emang biasa tapi Pak, Saya tahu Iya, semuanya jaga sama omongan Pak kamu Agus ya. ini. emang suka fitnah ulama ini Ya kayaknya. bener mas. Makanya diadab seperti ini nih. Saya tidak menuduh. Gak ada akhlaknya, tahu nggak? Tahu nggak? Sampai di situ itu gak ada akhlaknya itu, Pak. Itu tidak benar. Itu nggak benar. Kenapa kamu memfitnah suami saya? Suami saya kondisi seperti ini. Kenapa kamu fitnah? Ini kan sahabatku, Mas. Saya temannya, dia apa yang kalau kesannya tidak bilang sama saya, cuma saya nggak mau, nggak menyetujui, cuma dia sendiri jalannya. Akhirnya dia gitu. Mumpung ada Pak di sini, terus ini saya bilang semuanya. Memang seperti Ini itu, Pak. bukti, Bu. Kenyataannya warga di sini. Bukti, Saya saksi. darah ulama itu beracun. Makanya jangan sembarangan kepada ulama, Bu. Tahu? Tapi suami saya pendiam, Mas. Pak, Suami saya orang Pak Agus, baik. sebentar Bu. Pak Agus, apakah benar yang disampaikan oleh Bapak ini? Apakah benar? Jawab yang jujur. Kamu sebagai saksi hidup Korenya. Nah, Astagfirullah, Pak. Ibu nggak percaya, Pak. Benar ini di kampung memang bikin nggak gini, Pak. Tolong, Pak. Ibu Saya nggak tahu percaya. sendiri, saya saksinya, Pak. Kenapa Saya nggak saksi. begitu, Tolong, Pak. Kita mau cari solusi atau gimana? Keluarga mau terima atau enggak informasi ini? Dan juga ada saksi. Untuk warga Saya di sini saksi. saya mohon, Bu. Ini istrinya memang menutup-nutupi kayaknya, Bu. Tidak. Ada santri saya. Saya saksinya. Kalau sampai ada fitnah kepada ulama, darah ulama itu sangat beracun. apa yang mau sampaikan deh? Coba apa yang disampaikan? Saya saksinya.
ayah saya sendiri. Tutup mulutmu, Dek. Coba Bu, kasih kesempatan dulu, kasih kesempatan anaknya dulu ngomong dulu. Dengerin dulu, sabar. Kita cari solusi nggak biar cepet selesai kelar ini. Coba sampaikan deh, biar kita tahu. Ayah saya itu menjelek-jelekan ulama dan tokoh-tokoh agama. Itu Pak, itu Pak. Saya tahu. Tapi setahu saya suami saya memang orang baik, Bu, di rumah dan di lingkungan, Bu. Bermuka dua ini mungkin, Bu. Ya wajar lah. Ya wajar namanya istri. Seburuk apapun suami pasti dijaga aibnya. Itu wajar namanya seorang istri. Gak ada ceritanya seorang istri itu mau mengumbar aib suaminya sendiri. Ini masalahnya Bu, anak ibu sendiri yang jadi saksi. Saya maklum ibu perasaannya seperti apa namanya suami yang mendampingi udah 30 tahun lamanya. Kasihan ayahnya. Beri aku kesempatan untuk hidup kembali. Tapi kasihan ini kalau Aku kayak gak gini mau terus, mati. hidup nggak mati. Ibu tutupi semuanya ya akan sebegini terus, Bu. Nggak akan selesai semuanya. Ibu, apakah ibu tega lihat suaminya seperti itu? Mas, jangan dibantu, biarin aja, ini kena azab, ini biar mati ini orang ini dari dulu. Pak Ustadz, jangan dibantu, percuma ini menyusahkan warga sini. Nggak usah dibantu, biarin kayak gini. Wah, ini udah kayak gini, biarin. Ini mati pelan-pelan, biarin disiksa. Kamu jangan menutup-nutupi kamu, Mbak. Saya teman kecilnya dia, Pak Agus ini. Ini Agus teman saya. Oh, nggak usah, biarin Pak Ustadz. Gak boleh kayak gitu, Mas. Oh, jangan, Nggak boleh. jangan. Coba. Biarin. Ini emang kena azabnya atau agama lu? Mas, Coba agama di sini lu. masih beruntung Mas dikasih kesempatan hidup. Ada kata ini posisi ada pada Mas, gimana coba? Lah, saya nggak peduli tokoh agama di sini loh. Orang semua percaya sholat 5 waktu. Ini gara-gara ini dituduh berzina. Semua orang nggak percaya. Jangan Ustadz, jangan Umi. Wah, biarin ini mati kayak gini. Wah, ini. Kamu jangan sembunyi ini. Suamimu apa kayak gini? Sembuhkan suami saya. Wah, sini. Ini jangan mati kayak gini. Suamimu bau ini. Jangan Ustadz, jangan. Jangan dibantu, biarin ini. Astagfirullahaladzim. Bantu Ustaz, bantu suami saya, Ustaz. Kita nggak ada waktu ya. Kita nggak ada waktu lagi. Kalian dengar. Diam, semua diam. Ini mau gimana ini terus kelanjutannya kalau kalian kayak gini bertengkar terus. Ibu, saksinya sudah banyak, Bu. Apakah benar, Bu? Jangan ditutup-tutupi, Bu. Kalau ibu tutup-tutupi Demi keselamatan biar nggak tersiksa terus suami sampean. Kasihan. Tapi setahu saya memang seperti itu, Gus. Sudahlah, Dia orang baik. ibu harus ridho, harus ikhlas. Sampaikan apa yang sebenar-benarnya terjadi yang dilakukan oleh suami jenengan. Lebih baik jujur saja, Bu. Tapi kan bapakmu orang baik, Kak. Kasihan, Bu, sama Mbak seperti ini, Bu. Lalu kamu maunya apa? Apa kamu nggak mau bapakmu sembuh? Dengerin dulu. Aku baik cuma hanya topeng. Apa? Cuma topeng. Astagfirullah. Supaya orang-orang percaya sama aku. Oh, aku orang yang baik. Terus biarin nih. Kasihan ayahnya beriman, bikin kacau ini. Astagfirullahaladzim. Udah baunya kayak gini. Nggak enak. Biarin, jangan Gus. Biarin Gus. Gimana Gus kalau nggak ibunya nggak Mana, ngaku Mi? ya? Tolonglah aku. Dia akan seperti itu terus juga. Aku tidak mau tersiksa kayak begini. Intinya kita di sini dimintai Gus, ya, join aja, untuk Gus. mendoakan dari pihak keluarga apapun yang terjadi. Kalau kita memandang buruknya orang nggak akan pernah habisnya, Mas. Kita nggak tahu Jangan, besok Umi. atau detik ini habis ini giliran kita yang seperti ini kita nggak tahu. Orang ini merasakan Umi. Biar nanti kalau sembuh nanti berulang lagi gimana Umi? Ya kita nggak tahu sembuh atau enggak. Yang Ini penting warga kita semua tugas nggak kita tahu. mendoakan. Kayaknya nggak akan sembuh itu. Sembuh nggak sembuh hanya Allah yang bisa menentukan. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Tapi Emas kalau memvonis bapak ini seperti ini nggak bisa kita tolong. Memang yang menolong bukan kita. Khawatirnya gini Umi, semua dia bisa ditolong ya. Nanti sembuh. Kasihan nanti yang nolong nanti kambing hitam lagi gimana ini Umi? Hidayah Allah tidak Dulu pernah tokoh tahu datang agama sama loh di siapa, sini. Mas. Kita Ini nggak ada tahu. Ustadz.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya kasih kesempatan, entah hidup atau mati kita nggak tahu. Kita diundang ke sini bukan untuk mau memperkeruh suasana, Mas. Saya tahu sakit hati warga sini seperti apa. Tapi apakah kita harus dolim juga kepada orang yang udah posisinya seperti ini? Kalau saya pribadi nggak percaya Umi, ini orang ini. Nggak, saya tanya, kalau andai saja terjadi pada emas saat ini posisinya seperti ini gimana? Saya tahu, pasti sakit Kalau saya nggak meninggal. mungkin kayak gini dia. Ini orang ini emang udah ini Umi. Kalau saya enggak, kalau saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri, Mas. Kita boleh. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka tugas kita bagaimana sekarang, Ri? Kita dimintai kayak gini Ibu, sama umat. saya tanya kepada keluarganya, apapun yang terjadi nanti, apakah ibu dan putri-putrinya bisa ikhlas? Andaikan, andai kata kita minta kepada Allah, kita berdoa yang terbaik. Andaikan dipermudah kematian sakaratnya, Bapak, apakah ibu ikhlas? Kita minta Daripada yang terbaik. tersiksa kayak gini, Bu. Kasihan aja Bu, kasihan dia Bu. Harus ikhlas, Bu. Baunya udah busuk kayak gitu. Udah busuk nggak Kita enak. tidak bisa berbuat apa-apa kecuali minta kepada Allah yang terbaik. Dan apapun keputusan Allah, yaitu adalah yang terbaik. Mau hidup atau mau mati. Sebenarnya ini tidak pantas untuk kami sampaikan. Tapi kita malu juga, ikut malu disaksikan warga kayak gitu. Ini adalah termasuk aib keluarga. Bagaimana dari keluarga gimana? Kalau memang ikhlas kita akan mendoakan. Kalau enggak kita pulang. Ojo ditutupi iki mumpung ono Gus sampe Umi. Sampean kandhanono iki mumpung akeh saksine lho. Sampean ojo nutupi anake sampean wis kondo. Aja nutupi sampean. Mumpung ada warga semua, Bu, barangkali bisa meringankan penderitaan suaminya, Ibu. Mumpung ada warga semua. Wis lah anjane waras, wonge gak nganu, aku legowo wis warga kene tak omongane aku anjane kancane cilik. Daripada anjane nganu ya wis. Iki ono Gus ngomongan wis sapa wis. Gimana, Bu? saja Bu, jujur Bu. Kasihan bapaknya tersiksa seperti cekek itu. Seluruh urat-urat nadinya terputus. Kasihan. Bu, kasihan bapak seperti ini Bu. Jujur aja Bu. Kami jujur mumpung ono warga di sini. Ayo Mbak. Coba bayangin Bu. Tapi memang saya tidak mengetahui bapak ini perbuatan seperti itu. Jangan menutup-nutupi, Bu. Saya tidak Mbak sama ngrasakno enak itu tok Mbak. Kasihan suaminya. Saya kasihan. Ini gak ngakoni. Apa yang terjadi nanti? Katanya bisa membantu doa. Gimana? Pak. Ya Allah, astagfirullah. Ya Apa Agus? Ini sampai akan tersiksa terus. Ini suaminya. Kalau ibunya masih belum ada keikhlasan dalam hatinya untuk melepaskan suaminya ataupun untuk menceritakan apa yang sebenarnya. Iya, memang semua itu betul adanya. Saya ini orang yang sangat berdosa. Saya ini sering buat menggunjing ulama. Saya gibah pada ulama. Istriku, anak-anakku, ikhlaskanlah kepergian Bapak. Biar Bapak mendapatkan keringanan untuk menghadap Sang Ilahi. Jangan sampai tersiksa ya begini. Sakit, agak kuat. Ya Allah, ya Allah, kuat. Mbak Yu, sampean ngaku kepada Gus ini mumpung ada, sampean ngaku ojo meneng ae. Kasihan ini suamimu ini, ayo. Laki-laki nggak boleh main tangan sama perempuan. Saya geram Umi. Sampean ngaku sampean, sampean anake. Jangan fisik kayak gitu loh, nggak boleh loh. Saya geram Mas, saya ini gak ngaku ini Mas. Mbak, Ngaku
kamu, Mbak. Biar kasihanlah suaminya. Sudah kayak gini kita nggak bisa bantu apa-apa. Baiklah Gus, kalau itu saya ikhlas Gus, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya mengaku memang suami saya pernah bilang bahwa beliau pernah memfitnah Ustadz itu. Akhirnya kamu ngaku, alhamdulillah. Waktu itu saya juga kaget Bu, nggak seperti itu. Kalian diam, kita bantu doa. Yang penting ikhlas ya. Apapun yang terjadi ikhlas ya Bu ya. Ya, putri-putrinya ikhlas ya. Ayo semua berdoa ayo. Duduk. Ayo warga-warga yang di luar diaminkan baca bantu doa. Susun ila jasad wajas. Pak Agus Al-Fatihah. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qasalna min 'atayakal jisami. Rabbi faj'al doa biar husnul khatimah. Ghayatu husnul khitami wa'tina ma qasalna min 'atayakal jisami. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fa du'ai wa imtihani syahidun li biftiqari. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wa istirari. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu
anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa qina ma qad sahalna min atayakal jisami. Inna lillahi wa inna ilaihi Udah bu, gak apa-apa. Ibu sabar, tadi kan sudah ikhlas. Biar ibu gak tersiksa kan. Ibu harus ikhlas ya. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Ayo kita doakan biar husnul khotimah diterima afahnya ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, khususan ila ruhi Pak Agus ya Allah. Allahumma ja'alna quburahum rawdatan min riyadin wa la taj'al quburahum hafan ya Allah. Fatihah. Ibu harus ikhlas tentang si kasihan bapaknya. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan sekali kita ghibah. Dia tersiksa, ternaza sampai berminggu-minggu, keluar darah, bercampur nanah. Orang yang nazak sakaratul maut sahabat, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, seperti cekik dengan sekeras-kerasnya oleh malaikat pencabut nyawa dengan penuh kekejaman, menyiksa. Itu di dunia, belum lagi di alam kubur, belum lagi di akhirat nanti. Ya Allah, sungguh kasihan. Jangan pernah ghibah. Di alam kubur, di akhirat nanti bagaimana? Orang yang ghibah, orang yang gemar ghibah, makan dangkai busuk, ya,
makan bangkai yang busuk dimakan, bangkai yang busuk dimakan, memakan bangkai. Makanya dari itu jangan sampai lisan kita ya, jangan sampai kita pelihara lisan kita, hati-hati dengan lisan kita, apalagi sampai memfitnah. Al fitnah tu asyad, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Karena itu sahabat, apalagi memfitnah ulama, ulama, menggunjing ulama, mencaci maki ulama, mencela ulama, apalagi mencaci maki orang yang berdakwah ulama. Ingat, hati-hati, sungguh hati-hati. Ulama itu beracun, sahabat. Hati-hati. Di dunia saja sudah tunjukkan sama Allah azabnya, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti di alam barzah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini pelajaran buat kita. Hidup kita sibukkan terus untuk yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Jangan sibuk untuk mencari aib saudara-saudaramu. Jangan sibuk. Hidup kita habiskan hanya untuk mencari aib. Enggak boleh, sahabat. Namanya ghibah. Yang jelas-jelas salah saja kita buka aibnya itu enggak boleh, apalagi yang enggak salah kita fitnah. Ya, kalau orang salah kita buka aibnya itu namanya ghibah. Ghibah seperti apa? Di dunia sudah, contohnya Pak Agus, maaf Bu, sudah keluar darah bercampur nanah, itu ghibah, apalagi fitnah ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa ghibah itu lebih kejam, lebih keji daripada berzina 30 kali. Hati-hati sahabat, jaga lisan kita, itu yang bisa membunuh kita. Oleh karena itu, ini semoga menjadi pelajaran dan hikmah buat kita. Jangan sibukkan hari-hari kita dengan membuka aib orang, apalagi memfitnah. Ya, sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah, yang baik-baik keluar dari mulut kita ya. Walaupun orang itu jelas salah, kalau kita buka aib-aib nggak boleh. Ya, kita nasihati secara pribadi itu yang benar kayak gitu ya. Kalau ada teman kita salah, jangan dibuka, diumbar di medsos, apalagi di publik, jangan sahabat. Cukuplah kita sibukkan diri kita dengan amal yang baik yang bisa menyejukkan hati. Itu saja sahabat. Ya udah Bu, kita pamit ya. Warga sudah ada, ditolong warga nanti diurus ya jenazahnya. Jangan ada dendam, walau bagaimanapun. Insya Allah mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Udah Bu ya, cukup sekian dari kami. Ibu harus ikhlas ya, ikhlaskan Bu ya. Mohon pamit Bu ya. Terima kasih bantuannya. Mari ya. Semoga warga dibantu diurus jenazahnya. Ya. Assalamualaikum.